Ya dan kawan, ngomongin soal kalau tadi sudah ngomongin soal baby blues ya. Nah, kira-kira sekarang kita ngobrolin apa sih yang paling menarik? Ya, baby blues pasti ada kaitannya dong dengan perempuan. Ya meskipun tidak tadi ya Mbak Reni sudah ngomong bahwa nggak melulu perempuan loh yang mengalami depresi, laki-laki juga mengalami hal yang serupa depresi, kok depresi baby blues gitu ya. Tapi dan ngomongin soal perempuan, baru kemarin ya kita memperingati Hari Kartini. Sosok yang apa ya kita kenal sebagai seorang pejuang perempuan, perempuan pejuang yang memperjuangkan emansipasi perempuan. Tapi apa sih yang dia suarakan soal selain emansipasi? Nah, ini dia. Ada hal yang menarik ya dari pribadi atau sosok Raden Ajeng Kartini ini. Ternyata beliau itu tidak hanya ngomong soal perempuan, tetapi juga menyinggung pejabat atau perilaku pejabat pribumi yang gemar menerima hadiah. Ya, banyak hal yang dibahas Kartini dalam surat-suratnya yang kemudian dihimpun dalam sebuah buku oleh sahabatnya dengan bahasa Belanda, terus kemudian diterjemahkan oleh Armin Pane ke dalam bahasa Indonesia menjadi habis kilap terbitlah terang. Nah, sejatinya Kartini ini apa ya dalam surat-suratnya ini terutama soal perempuan dan pendidikan ini banyak dibahas. Kartini juga membahas tentang fotografi, terus budaya masyarakat pesisir, sampai tabiat pejabat pribumi yang gemar menerima hadiah. Nah, itu bisa kita lihat dari surat Kartini kepada Stella, sahabat pena atau korespondensinya di Belanda yang dia kenal melalui majalah Belanda yang bertanggal 12 Januari 1900. Nah, kira-kira begini suratnya. Tahun yang lalu, sebuah desa nelayan kebanjiran selama seminggu. Siang, malam, ayah tinggal di tempat bencana itu. Dengan dana swasta yang kemudian dibayar kembali oleh pemerintah, beberapa kilometer bendungan yang jebol itu dibangun kembali. Tetapi siapa yang mengembalikan kepada rakyat apa yang dirusak oleh air? Dari 100.000 tambak hanya tinggal 15. Beberapa waktu kemudian insinyur-insinyur dari perairan mengatakan kepada ayah bahwa banjir itu disebabkan oleh kesalahan mereka. Mereka salah menyalurkan air. Pemerintah menjaga betul kesejahteraan rakyat Jawa, tetapi mereka masih menderita karena pajak yang tinggi. Secara resmi, rakyat tidak diperas lagi oleh pemimpin-pemimpinnya. Andai kata sekali waktu hal ini terjadi, si pelaku akan dipecat dan diturunkan pangkatnya. Namun, yang tetap ada dan merajalela adalah keburukan menerima hadiah yang saya anggap sama buruknya dengan menyita barang dari rakyat kecil dalam novel Max Havelaar. Namun, saya tidak boleh menyalahkan begitu saja, berdasarkan fakta yang ada. Saya harus memperhitungkan keadaan mengapa mereka berbuat demikian. Pertama, orang pribumi menganggap memberi hadiah kepada atasan sebagai suatu pernyataan hormat. Pegawai pemerintah menerima hadiah, tetapi pemimpin gajinya demikian rendah sehingga hampir suatu mukjizat bahwa mereka bisa hidup dengan uang itu. Seorang juru tulis Kawadanan misalnya yang sehari suntuk menulis terus, gajinya hanya 25 gulden. Dari jumlah itu, ia harus menghidupi keluarga, membayar sewa rumah, membeli pakaian yang layak, pamer agar tidak turun martabat terhadap bawaannya. Nah, jangan terlalu keras menilai bagian terakhir ini. Kasihanilah anak-anak besar itu, karena banyak di antara rekan-rekan senegara saya masih demikian. Kalau juru tulis ini diberi setandan pisang atau sejenisnya oleh seorang desa ia akan menolaknya. Untuk kali keduanya, ia tetap menolak. Tetapi untuk ketiga kalinya, tolakan itu sudah agak ragu-ragu. Dan untuk keempat kalinya, ia akan menerima hadiah itu. Yang saya lakukan tidak salah, pikirnya.
Saya tidak minta, saya diberi, dan saya gila kalau menolak sesuatu yang bisa saya manfaatkan. Nah, memberi hadiah bukan hanya sebagai cara menunjukkan kehormatan, tetapi juga sebagai cara untuk mencegah kesulitan yang mungkin bisa dialami pemberi dari atasan di kemudian hari. Andai kata ia pada suatu hari ditangkap oleh Wedono karena sesuatu, ia masih dapat mengharapkan bantuan dari juru tulis. Pegawai negeri gajinya rendah. Seorang asisten Wedono kelas 2 gajinya 85 gulden. Dari jumlah itu, ia harus membayar juru tulis sendiri, bendi atau sado dengan kuda selain kuda tunggang untuk turne ke di hutan, membeli rumah, mebel, membiayai rumah tangga. Selain itu, ia juga harus menjamu kontrolir, bupati, dan kadang-kadang asisten residen kalau mereka harus melakukan perjalanan di daerahnya. Kalau asisten Wedono tinggalnya jauh dari kota, mereka menginap di pesanggerahan dan asisten Wedono mendapat kehormatan untuk menyediakan makanan bagi orang-orang terkemuka ini. Cerutu, air Belanda, alkohol, dan barang-barang dalam kaleng. Percayalah, itu pengeluaran yang besar bagi seorang kepala asistenan. Kau juga bisa mengerti bahwa ia tidak akan menyuguhkan sajian biasa kepada tamu-tamu agungnya. Ia akan mengambil barang-barang dari kota. Namun, untungnya, kalau ayah turune dan terus menginap, ia selalu membawa makanan sendiri. Kontrolir dan asisten residen juga berbuat demikian. Secangkir teh yang disajikan kepada kepala daerah dalam perjalanan itu tidak akan membuat mereka bangkrut. Andai kata ada suatu kejahatan yang dilakukan di daerahnya, kepala daerah harus berusaha untuk memecahkan persoalan itu. Ini kewajibannya. Dan untuk mencari biang keladinya, ia sering harus menguras kantong. Sering terjadi pemimpin pribumi harus menggadaikan perhiasan anak istri agar mendapatkan uang yang diperlukan untuk penyidikan. Tetapi uang itu toh akan dikembalikan oleh pemerintah. Demikian pasti kau katakan. Tidak benar. Ada pangreh praja yang bangkrut karena hal itu. Apa yang harus dilakukan pegawai negeri yang tidak cukup penghasilannya, tidak mempunyai keluarga atau orang tua yang bisa menyokongnya? Dia melihat anak istrinya mengenakan pakaian compang-camping padahal rakyat membawa hadiah-hadiah. Jangan menilai terlalu keras, Stella. Stella, saya kenal seorang residen yang berbahasa Melayu dengan seorang bupati biarpun ia tahu bahwa bupati itu pandai berbahasa Belanda. Lagi pula, setiap orang bicara dalam bahasa Belanda dengan pemimpin pribumi itu kecuali asisten residen itu. Saudara-saudara saya yang laki-laki berbahasa Jawa tinggi dengan atasannya, dan mereka sebaliknya menjawab dengan bahasa Belanda atau Melayu. Yang berbahasa Belanda ialah mereka yang sudah berteman dengan kami, dan beberapa di antara mereka minta kepada kakak-kakak saya untuk berbahasa Belanda saja. Tetapi kakak-kakak saya tidak mau dan ayah juga melarang. Kakak-kakak dan ayah juga tahu keharusan yang patut. Orang terlalu banyak menggunakan kata gengsi atau prestis. Kata gengsi terlalu banyak digunakan oleh amtenar-amtenar yang menganggap dirinya dewa. Saya tidak peduli mereka mengolok-olok kami. Saya malah geli melihat cara mereka menjaga gengsi terhadap kami, orang Jawa. Dengan beberapa pegawai negeri BB yang berteman dengan saya membicarakan hal ini. Saya tidak dibantah atau dibenarkan biarpun saya yakin mereka membenarkan saya dalam hati. Ini juga demi gengsi. Sekarang kami bisa mengerti mengapa dalam hal ini seperti saya tidak bisa menahan senyum saya. Geli melihat cara tuan-tuan besar itu berusaha menunjukkan kekuasaannya terhadap kami. Saya harus menggigit bibir saya supaya jangan tertawa terbahak-bahak ketika baru-baru ini saya melihat seorang residen berjalan di bawah payung keemas-emasan yang dipegang oleh seorang apas di atas kepala yang mulia. Waktu itu saya sedang dalam perjalanan. Pemandangan yang lucu. Oh dewa, andai kata Anda tahu bagaimana halayak yang menyingkir untuk payung
yang berkilau-kilauan itu akan menertawakan Anda di belakang Anda? Pikir saya. Nah, bagaimana pendapatmu mengenai banyaknya amtenar-amtenar yang membiarkan lutut dan kakinya dicium oleh pemimpin-pemimpin pribumi? Cium kaki merupakan tanda penghormatan tertinggi yang hanya diberikan orang Jawa kepada orang tua, kerabat yang lebih tua, dan pemimpin-pemimpin mereka. Kami tidak suka berbuat demikian terhadap orang asing, dan kalau dipaksa hanya dilakukan dengan enggan. Orang Eropa hanya membuat dirinya bahan tertawaan di mata kami kalau ia meminta dari kami penghormatan yang hanya bisa diminta oleh pemimpin-pemimpin kami sendiri. Bahwa residen dan asisten residen meminta dirinya disebut kanjeng memang sepatutnya, tetapi bahwa juga mandor kebun, pegawai jembatan timbangan, dan besok mungkin juga kepala stasiun minta dipanggil demikian oleh bawahannya, memang lucu. Tahukah mereka apa yang dimaksud dengan kanjeng? Saya kira hanya orang Jawa yang bodoh yang suka dirayu. Tetapi saya melihat bahwa orang Barat yang terpelajar pun tidak enggan dengan rayuan, malah menyukainya. Oh, tentu saja, Kartini juga membahas tentang latar belakang dirinya sebagai keturunan Ningrat. Tetapi respon yang diberikan sebagaimana tertuang dalam suratnya kepada Stella tertanggal 18 Agustus 1899. Nah, kira-kira begini bunyinya. Apakah kau tidak akan kecewa setelah berkenalan lebih lanjut dengan saya? Sudah saya katakan, saya tidak tahu apa-apa. Di sampingmu, saya tidak ada artinya sama sekali. Kau memang tahu betul mengenai gelar-gelar Jawa. Sebelum kau menulis, saya tidak pernah memikirkan hal itu. Kau katakan, saya berasal dari keturunan tinggi. Apakah saya seorang princess, putri? Sama sekali bukan. Raja terakhir pada nenek moyang kami dari pihak ayah langsung, saya kira sudah lewat 25 generasi. Ibu masih ada hubungan dekat dengan keluarga kerajaan Madura. Kakek buyutnya seorang raja yang masih memerintah dan neneknya seorang putri mahkota, Elf Forstin. Namun saya sama sekali tidak peduli mengenai hal itu. Bagi saya hanya ada dua macam aristokrat. Aristokrat yang berjiwa mulia dan yang berwatak mulia. Saya anggap tidak ada sesuatu yang lebih menggelikan daripada orang yang membanggakan keturunannya yang tinggi. Apa hebatnya untuk menjadi baron atau graf? Saya tidak bisa menjangkaunya dengan pikiran saya yang kecil ini. Agama dimaksudkan sebagai berkah umat manusia untuk menjadi tali pengikat antara semua makhluk ciptaan Tuhan. Kita semua saudara, bukan karena kita mempunyai orang tua manusiawi yang sama, tetapi karena kita semua anak dari satu Bapa, Dia yang bertahta di surga. Oh Tuhan, sering saya berpikir, alangkah baiknya andai kata tidak pernah ada agama, karena ini yang sebetulnya harus menyatukan manusia sepanjang masa, malahan menjadi sumber pertikaian, perbedaan, pembunuhan yang paling berdarah dan mengerikan. Manusia dari orang tua yang sama saling bermusuhan karena cara mereka mengabdi kepada Tuhan yang sama berbeda. Orang yang hatinya terikat karena cinta kasih saling menjauhi dengan rasa pedih. Perbedaan gereja di mana toh Tuhan yang sama diabdi menjadi dinding pemisah untuk orang-orang yang sebetulnya hatinya bertetak untuk satu sama lain. Apakah agama betul kurnia bagi umat manusia? Saya sering bertanya-tanya. Agama sebetulnya harus melindungi kita dari dosa, tetapi berapa dosa malahan dilakukan atas nama Dia? Ya, itulah dua surat dari Kartini ya, yang ditulis kepada Stella. Keren sih, membaca suratnya aja kayak gini ya. Anda gimana kira-kira? Pernah nulis surat sekeren ini? Oke. Saya masih akan kembali dengan kisah Kartini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Tapi saya mau sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung.
Ada Holidin di Kedunguni ya, terima kasih. Kemudian ada Kencur Papua di Dadirejo, terus ada Mas Paijo di Comal. Aduh, pada request lagu aja deh. Oke deh, ngantri ya. Aha, mana dulu nih yang harus saya putar? Oke, apalah artinya cinta yang diminta sama Holidin. Di mana? Di Kedunguni. Mana nih? Oke deh. Masih bersama saya dan terima kasih juga yang baru bergabung ya, ada Mama Sasha di Kajen. Thank you. Oke, gimana kelanjutan kisah Kartini, surat-surat Kartini, ngomongin soal tadi itu. Saya akan kembali ya, nanti deh setelah lagu-lagu yang mau kita dengerin dulu dan juga informasi-informasi lainnya. Stay tune.